Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tadi pun, ya pun. Dan selamat bergabung untuk seluruh penonton Instagram Live RS Mitra Husada. Bersama saat ini nih, biasanya kan kita live bareng tenaga medis yang dari Rumah Sakit Mitra Husada nih. Nah, sekarang istimewa banget kita hadirkan langsung artis dari ibu kota, Fanny Fabriana. Dan untuk tema kali ini itu adalah berpikir positif bikin ASI lancar loh. Kok bisa? Yuk lihat pengalamannya seru. Fanny Fabriana mengasihi ketiga anaknya. Bersama saya Elizabeth Tristafionika akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Kita langsung sambungkan aja kali ya ke Kak Fanny Fabriana. Ini dia. Belum bergabung? Ini cocok banget untuk ibu-ibu atau wanita-wanita yang baru saja melahirkan dan sedang menyusui. Informasi ini sangat berguna, bermanfaat karena nanti Kak Fanny Fabriana akan memberikan tips dan ceritanya, berbagi pengalaman tentang menyusui. Oke. Sepertinya kita sudah tergabung. Atau belum? Halo Kak Fanny. Halo, Assalamualaikum. Salam. Kak, kedengaran ya suara aku ya? Selamat sore. Kedengaran ya suara aku ya? Suara aku Jelas. Iya, jelas. Suara kakak juga jelas. Apa kabar Kak? Sehat? Ya. Kabar baik, alhamdulillah. Iya, sebelumnya terima kasih banget dikasih kesempatan untuk sharing dan mudah-mudahan kita semua sehat dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini, sore ini bisa bermanfaat ya. Amin, iya. Oke. Langsung aja ya. Oke, Kak Fanny, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Ya alhamdulillah akhir-akhir ini aku lagi sibuk sama 3 orang anak. Ya, ada Kimora yang umurnya udah 8 tahun, ada Kaiza yang umurnya baru aja 5 tahun, sama ada Dylan umurnya sekitar 1,5 tahun, 20 bulan. 20 bulan. Ya, semuanya dapat ASI ya dulu ya? Semuanya alhamdulillah semuanya dapat rezeki dari eksklusif ya? Alhamdulillah, iya. Dan aku juga sekarang masih sih syuting, tapi tidak sesibuk waktu kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan kayaknya sinetron gitu kan, kalau nggak FTV gitu kan, itu yang lumayan makan waktu karena aku tuh kalau misalnya udah sinetron atau FTV satu hari kerja itu aku bisa bisa sekitar 12 sampai 16 jam itu aku kerja. Tapi kalau sekarang karena anaknya udah 3, jadi udah lebih berpikir prioritasnya kemana ya kan, punya tanggung jawab lebih juga untuk membesarkan mereka gitu kan, dari segi akhlaknya, tauhidnya segala macem. Jadinya aku sekarang lebih memilah-milih pekerjaan gitu. Keren banget, 3 orang anak disambi dengan menjadi wanita karir, itu keren banget Mbak Kak ya. Iya. Sekarang jadi 3 orang anak yang terakhir masih menyusui. Yang terakhir nih sebenarnya masih, tapi udah sekitar 1 minggu ini lagi belajar disapih karena itu saran juga dari dokter gitu, jadi menyapih dini gitu karena ini berhubungan sama perkembangannya Dylan gitu, jadi harus disapih duluan. Kalau misalnya Kimora sama Kaiza itu menyusui lama loh. Menyusuinya itu sampai 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Iya. Lama banget. Sebenarnya kan itu dua-duanya Kimora dan kelamaan juga kan, itu kan bukan cuma dia tuh, menurut aku tuh udah lebih kenyaman ya kalau lama. Karena kan kalau misalnya udah lebih dari 1,5 tahun itu setahu aku tuh nutrisinya sebenarnya berkurang yang dibutuhkan. Tapi itu lebih ke untuk kekebalan tubuh sama sama nyaman ya kan, nyaman kebayang nggak sih ya kan, dari bayi ya kan ditimang-timang sambil menyusui gitu kan, itu pasti nyaman banget gitu. Jadi biasanya untuk anak yang umurnya 1,5 tahun ke atas itu biasanya lebih kenyaman sih gitu. Nah tapi Dylan ini, giliran Dylan ini agak early nih disapih, tapi nggak apa-apa. Kenapa kok tiba-tiba berhenti?
Padahal Oh belum iya, waktunya. karena Dylan itu kan biasa ya, umur segini tuh lagi masa-masanya banget tumbuh gigi ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau Oh, tumbuh gigi itu kan kayaknya bawaannya jadi GTM. Nih ibu-ibu atau mama-mama pasti pada tahu banget GTM itu apa, ya kan? Dan pasti kebayang banget dong rasanya jadi sebagai seorang ibu tuh kalau misalnya anak GTM gimana? Karena worry. Nah, tingkat worry-nya aku tuh udah yang lumayan high level banget. Karena aku tahu Dylan tuh harus banget tumbuh dan berkembang, sementara dia nggak mau makan banget, udah gitu maunya menyusui terus, ya kan, maunya nenen terus, sementara mm-mm. nutrisi yang dia dapetin dan yang harus dia terima pun kurang gitu loh. Jadinya atas saran dua dokter, akhirnya aku memutuskan, ya udah deh, aku coba deh mengikuti gitu apa kata dokter, aku coba disapi, Iya, yang walaupun berat terbaik banget untuk sih. anak. Itu Mm-mm. berat sih, karena maksud aku tuh kayak punya pikiran, yaudah deh minimal 2 tahun gitu kan. Tapi ternyata ini juga jadi pengalaman juga nih, mungkin aku juga bisa share sama teman-teman semua nih, yang punya masalah yang sama, kalau misalnya anaknya GTM-nya banget-bangetan, berat badannya nggak naik, malahan Mm-mm. menyusut gitu kan, segera lakukan yang namanya konsultasi sama dokter spesialis anak gitu. Apa yang seharusnya dilakuin gitu loh. Dan kita juga sebagai ibu jangan egois mentang-mentang kayaknya tuh kayak punya goal banget. Oke, pokoknya anak aku tuh harus banget 2 tahun. Jangan terlalu Betul. gitu. Jangan terlalu gitu. Jadi kita juga harus kalau misalnya apa-apa juga harus tahu sebab akibatnya apa. Takutnya kalau misalnya dipaksain malah jadi pertumbuhan dan perkembangannya jadi terganggu apa segala macam. Jadinya aku mencoba untuk lebih open minded aja gitu loh, dengan mencoba menyapi, nutrisinya diperbaiki, dan alhamdulillah sih sekarang Dylan udah ada progres yang baik berat badannya gitu loh. Iya, untuk penonton nih, netizen yang lagi nonton live Instagram kami, bisa mau nanya-nanya langsung aja ketik pertanyaan di komen, nanti kita bacain dan langsung dijawab oleh Kak Fani ya. Iya, aku juga Sambil pengen diceritain. dong say hi buat teman-teman semua yang udah pada join. Terima kasih banget Hai. udah mau gabung di IG Live kita ya. Dan aku juga salut banget loh sama Rumah Sakit Mitra Husada, karena menurut aku tuh kayak momen kayak gini nih, kita bisa ngobrol bareng ya kan, dengan misalnya topik yang berbeda, dengan Iya. narasumber yang berbeda, itu tuh jadi ini ya, jadi berbagi ilmu, dan kalau misalnya ternyata bermanfaat, mudah-mudahan jadi nilai pahala yang luar biasa Amin. gitu. Dan ini istimewa banget karena biasanya kan kita live sama orang yang ya terkenal di kalangan mitra usaha aja. Tapi kali Ya, ini artis nasional gitu loh Kak. Jadi aku juga ikut waduh. nervous. Oke Gitu. Kak, ini Jadi kita mau uh, ngomongin apa nih sore hari ini? mau ngomongin berpikir positif bikin ASI lancar. Kok bisa? Nah itu tadi itu uh, mungkin kakak bisa ceritain pengalamannya gimana waktu pengalaman kakak menyusui waktu itu. Apakah pengaruh nih mikir negatif-negatif bikin asinya nggak lancar atau gimana? Coba kakak ceritain. Iya, nah ini juga sambil aku sharing, aku pengen juga ngajak teman-teman semua nih, kalau misalnya ada tips and trick yang ternyata berhasil untuk lancar menyusui, bahkan misalnya sampai 6 bulan, atau bahkan 1 tahun, atau bahkan 1,5 tahun, atau bahkan lulus sampai ASI 2 tahun, boleh loh chat di sini, nanti bisa aku bantu bacain juga ya, gitu. Nah, Oke. kalau Ini ada misalnya pertanyaan masuk, tapi mungkin nanti. jelasin dulu ya. Mungkin kita jelasin dulu ya. Uh, Iya, jadi sebenarnya gini ya. em, yang namanya menjadi seorang ibu tuh kan anugerah luar biasa banget ya. Terus dengan kita istilahnya dikasih ilham seorang anak atau 2 orang anak atau anak yang banyak, itu kan luar biasa. Dan menurut aku tuh ASI itu adalah salah satu rezeki yang tidak terhingga banget buat aku pribadi ya, dan aku juga yakin buat mama-mama semua juga setuju sama aku, rezeki yang luar biasa banget gitu loh. Nah, tapi menurut aku supaya kitanya ngerti apa yang mau kita kasih sama anak, gimana caranya, kita tuh pertama kita harus tahu dulu ASI itu apa sih, bener nggak ya kan? benar, ASI benar, itu benar. apa sih?
manfaat ASI itu apa sih gitu. Oh ternyata ASI itu banyak loh manfaatnya, bukan hanya untuk anaknya aja tapi untuk ibunya juga gitu ya. Nah kalau misalnya untuk anak kan udah jelas ya, kayak kekebalan tubuhnya bisa terjaga, terus ASI itu mengandung nutrisi yang lengkap, udah gitu higienis, udah gitu aman, udah gitu bikin anak sehat, bikin anak cerdas, udah gitu kayak pertumbuhan tulang-tulangnya itu kayak lebih kuat gitu ya, menurut aku ya, lebih kuat gitu loh. Terus udah gitu juga pada saat misalnya ASI kan bikin sehat banget ya, gemuknya tuh pas gitu, kayak masa otot apa segala macamnya tuh kayak pas aja Beda gitu. dengan sufor ya. Menurut aku pribadi gitu ya gitu. Terus udah gitu juga lebih bisa mencapai untuk namanya berat badan ideal sesuai dengan kurva pertumbuhan gitu loh. Nah terus udah gitu kalau misalnya buat kita pribadi nih sebagai perempuan itu tuh kayak menyusui tuh bikin aku happy, menyusui itu bikin aku apa ya, merasa apa ya, belajar pertama kali belajar aku menjadi seorang ibu itu pada saat aku memberikan ASI gitu, karena ternyata tidak semudah itu kawan ASI itu gitu kan ya. Terus udah gitu bisa bikin cepat langsing juga, tapi Oh jangan gitu. lupa ada protes kalau misalnya ada yang ngomong kayaknya aku udah ngasih ASI 1,5 tahun kok aku nggak langsing-langsing, mungkin itu bisa dibuktiin gimana cara healthy lifestyle-nya kayak apa, sekolah olahraga nggak, itu ngaruh banget juga. Terus udah gitu juga kayak menurut aku ASI itu ngurangin stres. Kenapa? Karena biasanya pada saat kita misalnya capek kerja atau enggak misalnya jadi ibu rumah tangga abis capek kerja di rumah apa segala macem, begitu kita megang bayi gitu rasanya kayak gitu, apalagi tahu dia menyusui ya gitu. Nah tapi menurut aku kalau menyusui itu jangan gini, aduh ASINya banyak nggak ya, dikit nggak ya, jangan gitu, santai aja. Kita tuh harus relax banget menurut aku gitu. Yang penting tuh kayak berusaha relax. Jadi pada saat kita menyusui juga bondingnya terjaga kan. Jadinya sama-sama bayinya nyaman, ibunya juga nyaman. Kalau ibunya panik, ASINya dijamin nggak lancar sih menurut aku gitu. Terus udah gitu juga menurut aku kalau misalnya kita memberikan ASI hemat ya. Pasti ibu-ibu pada suka nih hemat. Jadi nggak perlu beli-beli karena oke, baby, you can have it for free gitu kan. Well, gratis gitu kan. Nah terus udah gitu juga apa ya, menurut aku juga memberikan ASI kalau misalnya kita sebagai seorang ibu ikhlas ngasihnya, itu bisa termasuk ibadah juga sih menurut aku gitu. Dan udah gitu juga bikin kita lebih berdoa ya kan, kayak misalnya aduh ya Allah mudah-mudahan ASINya lancar gitu kan, mudah-mudahan dilancarin segala sesuatunya gitu, karena pengen banget bikin anak aku sehat kuat segala macam gitu gitulah banyak. Nah, terus udah gitu pengen tahu nggak sih pengalaman aku sama Kimora? Nah ini pengalamannya waktu sama Iya. Kimura gimana Kak? Jadi Kimora tuh berarti, wow, udah 8 tahun yang lalu berarti. 8 tahun yang Lama lalu. banget. Iya. Iya, iya, Tapi iya. tapi kakak ini masih kelihatannya seperti gadis ya, langsing padahal Waduh. masih 3. Nanti kita ada bahas lagi tuh, gimana caranya istilahnya biar kayak gini-gini aja gitu. Jadinya kayak hal-hal yang sekiranya bikin pikiran-pikiran gak enak atau gak nyaman kayaknya dibikin santai aja, jadi biar bisa bikin kita pribadi jadi yang lebih ringan aja gitu loh di kehidupan ini gitu kan. Oke, jadi kalau waktu lagi zaman Kimora, which is itu 8 tahun lalu, itu pengalamannya pasti jauh berbeda sama zaman Dylan, karena zaman Dylan itu kan lebih banyak udah lebih banyak informasi-informasi yang positif, udah lebih banyak pengalaman-pengalaman aku juga dalam menyusui anak kedua dan anak ketiga gitu ya. Terus udah gitu juga kayak misalnya paling gampang ngirim-ngirim ASI sekarang tuh udah dipermudah banget gitu kan ya. Iya, dengan misalnya dikirim aja ASINya gitu. Nah, zaman Kimora nih beda lagi. Zaman Kimora nih aku tuh dihadapkan dengan Kimora masih sekitar 2 bulan aku udah syuting. Walaupun di situ tuh kayak orang-orang kayak kaget, hah, Van, 2 bulan udah syuting gimana ini gitu kan. Nah aku tuh ingat banget 2 bulan aku syuting itu aku tuh sampai dianterin sama mamaku, dianterin juga sama suamiku, dan babynya dibawa, dan Kimora diem di mobil karena masih bingung dong ya kan gitu, harus kerja tapi harus menyusui juga, dan karena
apa namanya lagi pengen nyetok ASI, jadinya lebih baik Kimora dibawa, jadi diem di mobil. Jadi aku pada saat lagi syuting 2 jam sekali aku ke mobil, aku susuin langsung gitu, susuin langsung gitu, terus nanti mereka pulang lagi gitu. Nah aku tuh inget banget waktu lagi zaman Kimora, suamiku tuh bilang ya udah nggak apa-apa kamu apa namanya boleh syuting lagi gitu, boleh syuting sinetron lagi, tapi tujuannya kan pengen ASI nih katanya, kamu boleh tapi tetap ASI ya gitu. Nah aku pikir wow hebat nih, ini adalah suami idaman nih ya kan, mendukung karir dan mendukung Dukung karir. ASI, karena menurut aku yang namanya suami tuh penting banget loh gitu loh supportnya untuk ASI, karena ASI itu gampang-gampang susah gitu sebenarnya. Udah terus aku tuh pengalaman yang agak-agak apa ya, bukan duka sih tapi lebih kayak ke bittersweet gitu ya. Waktu itu aku pernah syuting di daerah kayak misalnya jauh gitu di daerah puncak, terus sementara aku tuh lagi nyetok ASI nih, nyetok ASI dikumpulin, terus karena syutingnya lama banget sama aku kan ASINya ditaruh di cooler terus dikasih kain gel gitu kan ya kan biar tetap dingin. Biar Taunya karena syutingnya kelamaan jadinya tempat ASINya nggak muat, udah gitu kayak udah nggak begitu dingin. Akhirnya aku titiplah ASI itu ke rumah penduduk. Ibu maaf boleh nggak pinjam kulkasnya, aku bilang. Tapi alhamdulillah entah kenapa segala sesuatu yang berhubungan sama anak pasti dimudahkan sih caranya memudahkan. gitu. Iya apalagi untuk ASI itu kayak banyak banget apa support system dari sana sini gitu. Akhirnya boleh lah dititip. Taunya nggak lama mati lampu dong, mati lampu. Sementara kan aku kan panik ya kayak aduh gimana asinya gitu segala macam. Udah di situ sih lucunya. Terus kalau yang zaman Kaiza itu karena udah lebih punya pengalaman, Pengalaman jadi dari Kimura. iya dari pengalaman dari Kimura, jadinya aku tuh kayak dari mulai babynya lahir, dari mulai Kaiza lahir, aku mulai nyetok tuh, aku mulai pumping ASI, dan aku tuh nggak pernah mikirin berapa jumlah yang aku dapat gitu loh, karena kalau misalnya kita pumping terus kayaknya tuh kayak ngarep banget pengen langsung 100, 180, 200, aduh kayaknya itu sih kayak bikin baper sendiri sih gitu loh. Jadi maksud aku tuh kayak kita juga ASI tuh kayak diajarin nih sepertinya ya menurut aku ya, kita tuh dikasih kesempatan untuk ngasih ASI ke anak, itu juga kita juga harus belajar ikhlas ya kan, belajar sabar, belajar yakin gitu loh sama ASI, dan harus tahu juga yang namanya ASI itu juga salah satu bentuk rezeki dari Allah gitu. Dan kalau misalnya kitanya ikhtiar atau usaha supaya ASINya lancar, pasti akan dimudahkan. Tapi jangan suka gini, misalnya pumping nih, ngek, ih kok cuma segini sih? Nah itu tuh yang bikin bete sendiri gitu. Jadinya maksud aku tuh kayak kalau pumping ya udah pumping aja. Pumping tuh pompa ya teman-teman ya. Kalau misalnya pompa ASI aja. Nggak usah dibayang-bayangin, nggak usah kayak terlalu ngarep hasilnya banyak. Yang penting kita nyetok. Supaya apa? Supaya nanti pada saat, jadi gini, biasanya teman-teman nih kayak cuti kantor nih 3 bulan ya. Ya 3 kan? bulan, 3 itu bulan kantor kan 3 ya. bulan. Nah, jadi supaya nanti pada saat kita masuk kantor itu nggak panik-panik banget gitu loh. Jadi setidaknya tuh udah ada stok ASI di rumah gitu loh. Nah, Nah, ini kalau terjawab nih positifnya ya. Positifnya berpikir positif biar iya, ASINya lancar. Ini mulai benar, terjawab nih benar, benar, pertanyaannya. benar. Iya, 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 jadi iya. jadi itu juga salah satunya tuh berpikir positif dan yakin-yakin aja. Banyak nggak banyak, syukurin dan di bawah happy Syukurin. aja. Jadi sekarang harus gini nih ya, kalau misalnya habis pumping, tut, wow 100, alhamdulillah. Misalnya tut, hah 10, wow 10 mili, nah gitu aja sekarang. Jadi dibikin happy, dibikin santai aja gitu loh. Karena beneran deh kalau misalnya kita mikir kayak aduh kok ASI aku banyak banget ya, terus mulai dibanding-bandingin nih sama misalnya teman-teman. Kalau enggak biasanya ya menurut aku untuk para mama-mama untuk para new mom yang baru pertama kali menyusui, biasanya kalau misalnya udah ngelihat di sosmed dengan melihat iklan-iklan atau apapun itu yang misalnya satu kulkas freezer isinya bisa banyak, itu belum apa-apa suka bikin kayak aduh kayaknya aku nggak segitu deh, aduh nah mulai gitu. Jadi maksud aku tuh kalau misalnya kita
pokoknya fokus aja sama diri sendiri, fokus aja gimana cara bikin kita happy, cara bikin kita terus punya pikiran positif, cara bisa bikin gimana asinya lancar gitu. Pokoknya itu fokus sama sendiri aja, jangan tengok sana sini. Oh, jangan percaya juga Dukungan, mitos. Iya. dukungan dari orang sekitar juga perlu ya Kak Oh, ya? ngaruh banget, itu perlu banget. Jadi makanya gini loh, aku tuh ya biasanya aku sama suami dari mulai aku hamil, aku tuh udah mulai baca-baca tuh yang namanya tentang ASI. Aku mulai baca, mulai dari buku aku baca, mulai dari aku cari infonya dengan browsing di internet, aku juga baca gitu, baca-baca tentang artikel-artikel tentang ASI gitu loh. Dan baca sesuatu hal yang memang positif. Jangan pernah percaya sama mitos-mitos. Makanya menurut aku juga kita sebagai ibu juga harus pintar. Jadi intinya adalah be a smart mom gitu loh. Jadi kita juga pada saat kita lagi baca, apalagi kita ikutan di sosial media, kita harus pintar memilah berita, harus tahu juga ilmunya. Oh, yang ini bener nggak ya? Ini mitos atau fakta gitu kan? Nah, harus pintar tuh, karena kalau enggak itu malah jadi kayak bumerang kita sendiri, malah jadi bikin bete sendiri, ntar asinya malah jadi nggak lancar deh. Aduh, aku ngomong terus, aku minum dulu ya. Silakan Kak. Jadi harus bijaksana juga ya sebagai ibu menyusui ya, harus bisa milah-milah mana yang benar, mana yang enggak, ya mana yang bisa kita terima gitu ya. Biasanya kan Iya, bener banget. omongan orang tua gitu kan harus kita kita turuti gitu loh. Padahal itu sebenarnya mitos gitu. Gimana Iya. itu Kak? Oh iya, terus ini nih, tadi omongan kamu juga menarik nih. Tadi saya sempat bilang kan, apa support system itu penting banget, and yes, itu perlu banget. Jadi makanya kenapa pada saat lagi hamil, pada saat lagi hamil nih ya, infonya harus kita tahu. Jangan sampai telat, jangan sampai kita udah ngelahirin baru cari tahu tentang ASI. Yang ada nanti pada saat kita ngelahirin, ASInya masih sedikit, ntar kita panik, langsung nangis-nangis, ntar, ASI kok nggak keluar, gimana ini? Kenapa kok Nah ya itu. warnanya kuning gitu kan? Kenapa warnanya kuning? Kenapa aku cuma sedikit? Kenapa aku nggak bisa dipamping? Kenapa aku bisanya diperes? Kenapa aku bisanya diambil pakai squid gitu kan? Kenapa gini, kenapa gitu? Terus akhirnya aku pikir, ya emang gitu. Emang Nah gitu itu baik. yang namanya ASI itu. Biasanya pada saat kita lagi awal ngelahirin nggak langsung tuh drop, Iya. itu enggak gitu kan, itu bertahap. Terus kenapa asinya kuning? Biasanya suka ada yang panik, itu namanya kolostrum ibu, itu bunda gitu kan. Bunda itu penting banget Itu justru penting banget itu untuk daya tahan tubuh ya Kak ya. iya, itu penting banget itu gitu kan. Nah, justru kadang masih banyak yang nggak tahu gitu loh. Jadi makanya aku ngajak banget nih buat misalnya buat aku juga ya, siapa tahu hamil lagi, aduh gitu kan. Terus Amin. kalau misalnya Rezeki Kak, buat rezeki. ya buat teman-teman ya kan. Ini juga mungkin infonya bisa dibagi juga untuk teman-temannya, untuk saudara-saudara gitu. Kalau misalnya lagi hamil itu jangan cuma kita tuh baca tentang kehamilan. Jangan cuma baca tentang perkembangan janin, ya kan, misalnya dari 1 sampai 12 bulan gitu kan, tapi mulai juga nih cari informasi, belajar juga tentang ASI gitu loh, supaya nanti tuh nggak panik gitu loh. Gitu. Oke Kak, kita bacain ya Kak. Ini ada pertanyaan. Tipsnya gimana untuk menyapih anak? Karena dia susah banget untuk disapih. Tipsnya gimana? Dia udah ikutin berbagai tips di sosial media tapi nggak berhasil. Nah gini, Gimana Kak? aku tuh ada pertanyaan juga sih sama yang nanya nih ya. Oh ya, terima kasih udah nanya. Aku pertanyaannya adalah, emang udah nyoba kayak gimana gitu loh, kayak gimana nih, dan gak berhasilnya tuh kayak gimana juga gitu ya. Nah kalau misalnya menurut aku paling gampang itu adalah, kan cara tuh banyak ya, dari mulai dari kurangi frekuensi, misalnya dari yang biasanya dia tuh bisa lebih dari 5 kali menyusui gitu kan, mulai frekuensi, misalnya cuma pagi aja sama mau tidur malam. Nanti kalau udah berhasil nih, misalnya 3 hari misalnya ya, nanti selanjutnya hanya dikasihnya malam aja. Ini sih ala aku ya, ini ala aku, ini malam aja. Nah tapi dari kita ini juga harus kayak disiplin gitu. Jadi udah ada kayak rencana atau udah ada planning, misalnya gini, oke, minggu depan nih goalnya adalah aku nggak mau ngasih sama sekali gitu loh.
Karena menurut aku juga di sapi tuh, menurut aku pribadi nggak mungkin juga kayak sedrastis itu dan langsung gitu, langsung banget waktunya. Jadi misalnya gini, dari yang tadinya bebas menyusui tiba-tiba mau di sapi oke Dylan, bye bye, besok langsung enggak sama sekali. Kayaknya enggak deh kayak gitu. Pertama, aku sebagai seorang ibu juga kayak nggak tega banget sih pasti, ya kan? Karena menyusui itu sangat nikmat banget, nikmat yang luar biasa banget yang aku rasain, yang kayak bener-bener alhamdulillah ya Allah dikasih kesempatan banget untuk jadi seorang ibu, dikasih kesempatan untuk punya ASI yang banyak, untuk bisa kita kasih ke anak gitu kan ya. Nah jadinya tuh pengennya tuh awalnya baik, disudahi juga dengan cara yang baik gitu kan. Nah kalau misalnya mungkin cara-cara yang lain ada nih katanya yang dipahit-pahitin ya kan, entah itu misalnya dikasih apa, yang pahit-pahit lah, entah itu misalnya kayak bubuk apalah, kalau nggak batrawali lah atau apa, itu sih terserah, silahkan, karena itu maksud aku pilihan dan cara orang tua masing-masing, dan aku juga tahu alasan seperti itu pasti mereka udah tahu yang terbaik untuk anaknya gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak pakai tuh yang pahit-pahitan atau diasem-asemin atau apa, karena aku pengen alami aja. Paling harus siap-siap adalah telinga, karena dijamin anaknya nangis banget, ya kan? Nangis banget, kejar-kejar banget gitu kan. Nah jadinya ya paling itu aja sih, siapin mental kita untuk kuat, kayak yaudah ini this is it, pokoknya ini udahan nih menyusuinya, mudah-mudahan anaknya kuat, mudah-mudahan anaknya lancar-lancar aja proses menyapihnya, dan mudah-mudahan makannya jadi semakin bagus, terus bisa minum susu lain yang menunjang untuk pertumbuhan dan berat badan dia gitu. Ada lagi nggak? Iya, intinya berarti porsinya itu dikurangin tahap demi tahap gitu lah ya Kak ya. Jadi nggak langsung gitu. Frekuensinya dikurangi dulu. Terus udah gitu juga niatin dulu kita untuk menyapih, dan dikasih goalnya adalah misalnya minggu depan udahan nih, dan harus disiplin. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya enggak. Jangan tiba-tiba anak yang mau dikasih tuh dia tuh rasanya dia tuh kayak kecanduan banget loh. Dia tuh kayak kecanduan asing banget gitu loh. Iya, karena dia tuh sebenarnya dia tuh bukan hanya kecanduan ASI, tapi dia tuh memang ngerasa nyaman banget gitu. Jadi kalau istilahnya, kalau kata dokter, di atas 1,5 tahun tuh biasanya udah ngempeng anaknya. Jadi mau ASI-nya mau banyak mau enggak tuh yang penting dia maunya nenen aja, karena nyaman nih bareng sama mama, enak aja, enak tidur gitu kan, kebayang nggak? Gitu. Oke Kak, ini ada lagi nih. ASI booster yang dipakai apa ya Kak, dan bagaimana trik breast pump? Oh gitu. Nah kalau misalnya aku untuk ASI booster biasanya aku suka minta ke dokter gitu, karena aku biar dokternya kan yang lebih tahu aku perlu ASI boosternya apa gitu. Dan menurut aku kalau misalnya ngomongin tentang, tadi nanya apa sih, nanya pumping ya? Iya, pumping. Breast pump triknya itu gimana gitu? Oh gitu. Nah gini, sebelum ngomongin ke triknya gimana, nah ini pompa ASI itu kan macam-macam ya. Ada yang manual, ada yang elektrik, ada yang cuma satu, ada yang dua gitu ya. Nah jadi itu dibalikin lagi aja sama kebutuhan kita dan keuangan masing-masing, karena kan semakin canggih, semakin cepat itu biasanya makin mahal ya. Tapi intinya menurut aku, mau apapun mereknya breast pump itu, kalau misalnya kitanya enggak positive thinking, kalau kitanya enggak santuy, kalau kitanya enggak santai, ya kan? Kalau misalnya kitanya tuh kayaknya ribet gitu kayaknya ya, percuma sih, ya kan? Nggak akan keluar juga asinya gitu. Jadi kita intinya harus sabar, harus yakin, harus ikhlas, nanti mau breast pump-nya merek apapun insya Allah keluar sih gitu. Nah udah gitu juga ini yang selalu aku praktekin dari awal menyusui zaman Kimora sampai Kaiza dan Dylan, itu biasanya aku rutin untuk pumping. Jadi awalnya nih aku misalnya per 3 jam sekali. Dari mulai yang hasilnya banyak sampai ya loh kok cuma 10, loh kok cuma 5 gitu kan. Nah itu tapi tetap happy ya, di bawah happy ya. Yang penting tuh kayak frekuensinya harus ada gitu loh, karena aku juga kepatok karena aku tuh pengen punya stok gitu loh. Gitu. Tapi sebenarnya salah satu ujiannya itu pada saat lagi Dylan nih.
Dylan tuh kan neneknya kuat banget, bangetan dan sering banget. Jadinya jujur aja aku tuh pada saat lagi di atas Dylan di atas 6 bulan, aku udah mulai jarang pumping. Karena giliran aku mau pumping, bangun minta nenek lagi gitu kan. Giliran mau pumping, wah jadi kacau deh jamnya gitu kan. Gitu, tapi harus pinter-pinter cari celah untuk pumping sih gitu. Tapi di sini ada temen-temen yang anaknya kembar nggak sih? Mungkin Karena kalau ada. kembar Nah, itu ini luar biasa aduh lagi, repot deh, luar banget. biasa lagi perjuangannya. Iya, pasti susah banget. Gimana tuh Kak caranya untuk mengasihi anak kembar? Nah, kalau Hmm? misalnya, jadi kebetulan Teman. aku punya temen yang anaknya kembar. Nah, kalau menurut dia sih yang namanya nyetok ASI dari mulai awal lahir tuh penting banget, dia bilang. Gitu. Jadi bener-bener harus disiplin banget sama waktu pada saat kita lagi pengen nyetok ASI. Kalau dia tuh bener-bener tuh rela kayak tengah malam atau bahkan kayak jam 3 pagi tuh dia sengaja pumping gitu kan untuk biar bisa bikin stok, karena kalau misalnya udah jamnya kelewat dikit anak udah bangun biasanya langsung buyar deh jamnya kan gitu. Jadi biasanya tuh sama mirip-mirip juga sama kayak aku yang menyusuinya hanya satu misalnya. Kalau tapi kembar tuh kan kayaknya lebih banyak lagi ya tantangannya ya. Nah, tapi intinya harus disiplin banget sama frekuensi pompa. Biasanya tuh per 3 jam sekali juga sama. Udah gitu, biasanya kalau bisa pakai breast pump-nya yang 2 supaya lebih singkat waktunya. Gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba 15 menit sendiri, atau 15 menit lagi, ntar keburu, Aduh lama. ya Keburu kan? WO ya udah bangun. Iya. Terus udah gitu teman aku bilang enak banget kalau misalnya lagi anak kembar tuh wajib banget punya yang namanya bantal menyusui. Tapi kalau nggak punya bantal menyusui nggak apa-apa. Aku biasanya suka pakai bantal biasa juga sih gitu. Nah tapi kalau misalnya temen aku bilang pakai bantal menyusui atau bantal tepuk-tepuk enak banget. Jadi bisa tandem menyusuinya. Jadi bisa langsung dua. Langsung Luar dua. biasa ya. Hebat ya. Itu Kayaknya hebat anak-anak banget sih. Kebayang nggak sih? suka nenen atau menyusui langsung sama ibunya daripada pakai dot. Gitu, iya. Tapi aku sih Langsung dua. harapan aku adalah semoga semakin banyak perempuan-perempuan atau para calon ibu yang lebih mau untuk belajar dulu menjadi ibu, belajar dulu gimana caranya memberikan ASI yang baik, caranya yang tepat. Itu tuh ngajakin banget untuk kita sebagai ibu harus harus cerdas, harus cari ilmu aja gitu loh, biar kitanya tuh nggak panik gitu. Dan harus yakin juga ASI itu kan dari Allah gitu, dan itu pasti terbaik banget. Yang Terbaik. penting kitanya yang penting kitanya mau ikhlas berusaha untuk ASI. Insya Allah selalu ada jalan untuk ASI kok gitu. Be positif ya teman-teman semua. Positif. Oke, ini ada dari Gabriela Badrudin. Ngomongin disiplin, gimana caranya supaya anak tetap minum ASI banyak, tapi makannya juga tetap banyak. Nah, tuh. Biasanya kalau gitu. udah minum Ini ASI, nih curhat ya. curhat dia. Ini ada lagi sambungannya, malah kadang jadi nggak suka Malah kamu juga makan, tau nggak mau makan gara-gara nggak mau makan gara-gara pengennya ASI pengennya terus. ASI terus. Tuh. Ini dilema ibu-ibu GTM katanya. Oh iya. Dan ini juga sebenarnya terjadi sih pada saat Dylan kemarin gitu loh. Jadi biasanya kenapa anaknya pengen nenen terus, biasanya tuh dia ada rasa nggak nyaman. Entah itu dari pencernaan, tapi sering-seringnya sih kalau umur sekitar di atas 1 tahun itu biasanya dari gigi. Biasanya mau tumbuh gigi Mau gitu. tumbuh gigi. Dari mulai yang tumbuh giginya mulai dari 1, 2 sampai serombongan waktu itu Dylan pernah banget tumbuh langsung 5 gitu kan, banyak gitu, Aduh 4, kebayang gimana gak sih itu langsung. bengkak-bengkak gitu. Iya, jadi kayaknya tuh Aduh. jadinya kayak nggak nafsu makan kan, jadi kayaknya mau buka mulut aja sakit gitu kan, mau ngunyah juga sakit gitu, tapi kan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, dia bisanya cuma Ujungnya nangis. untungnya Dylan tuh anaknya sabar banget sih, bukan tipe yang kayak sakit wih nangis gitu. Enggak, dia sabar gitu kan. Nah Anak jadinya ya baik udah kan. maunya nenen awalnya ya. Ini juga kayaknya Gaby kita sama nih Abi,
gitu. Nih Abi nih adik aku nih, hai Abi. Iya. Nah jadi sebenarnya tuh sama, karena menurut aku tuh karena dia ngerasa nggak nyaman, jadi maunya nenen kan. Karena nenen itu kan emang bikin nyaman banget gitu loh. Tapi jangan salah, awalnya tuh aku ngerasa lucu. Ih lucu banget sih, maunya nenen terus ya sama aku ya. Ih sayang mama, ya, awalnya gitu. Totonya pas ke dokter, ibu ini Dylan berat badannya sudah meluncur banget katanya. Kan jadi kan kalau kita tiap kali ke dokter suka ada kayak suka ada kayak kurva pertumbuhan kan, Pertumbuhan. tinggi badan dan berat badan. Ini juga penting ibu-ibu ya, kita harus banget rajin mengikuti saran dokter untuk tumbuh kembang anak, dan diikutin juga standarisasinya pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi supaya bisa terpantau gitu kan, dan jadi ada solusi gitu. Dan kemarin tuh problemnya Dylan gitu, maunya nenen terus, nggak mau makan, tumbuh giginya serombongan banget, udah gitu. Pas ke dokter dibilangin, iya dokter anak saya lucu banget maunya nenen. Itu nggak lucu ibu, katanya kan. Ini udah meluncur indah banget. Akhirnya dokter waktu itu menyarankan aku untuk disapi. Terus aku pikir, ih kok malah disapi sih? Tapi dokter aku kan maunya 2 tahun, aku bilang gitu. Terus akhirnya kata dokter, ya sebenarnya maunya 2 tahun boleh, tapi pilih mana? Katanya, pilih kamu sebagai ibu pengen tetap ngikutin ego 2 tahun, atau anaknya ganggu perkembangan pertumbuhannya. Karena sekarang tuh banyak banget anak-anak yang kurang gizi, malnutrisi, jadinya stunting, amit-amit kan. Makanya tuh kayak langsung banget aku semenjak dokter ngomong gitu, dan aku langsung ke dokter spesialis anak ahli gizi, dan ternyata ngomongnya sama juga. Akhirnya aku mikir, oke, baik, saatnya Dylan disapi, mudah-mudahan aku bisa gitu. Serba-serbi banget deh. Tapi akhirnya Kamu bisa ya. udah ini belum? Kamu udah berkeluarga? Belum, aku masih single Kak. Belajar. Udah Ini sangat informatif. Kenapa Kak? Calon atau masih single? Udah ada calon. Udah ada calon ya, mudah-mudahan dilancarkan ya. Nanti jangan lupa kalau misalnya udah nikah, misalnya kayak tadi aku ya, kalau misalnya lagi hamil, dibaca-baca dari awal biar kamu nggak, hah kok gini kok gitu. Iya. Aduh Kak, pembahasan kita ini sebenarnya menarik banget, apalagi aku yang belum nikah nanti bakalan jadi ibu. Informatif banget informasi yang Kakak kasih, tapi waktunya udah Iya. Terima kasih banget ya. Terima kasih juga ini buat kamu, obrolannya alhamdulillah seru. Terus buat teman-teman semua, terima kasih. Tadi juga aku sempat ngeliat ada Ninis ikutan join di sini. Ninis ini adalah sahabat aku dari SMP, dan dia punya anak kembar. Makanya aku tadi sengaja banget nanya sama Ninis, gimana Nis? Biasanya gimana gitu kan? Siapa tahu informasi yang temen aku sampaikan ini bisa juga berguna untuk teman-teman yang lain. Dan terima kasih juga untuk Gaby yang udah nanya. Ternyata kita punya masalah yang sama. High five. Tung. Adik Gaby ya, adiknya ya Kak ya. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Fani ya atas informasinya, pengalamannya, ceritanya. Moga-moga ini bermanfaat buat kita semua wanita-wanita Indonesia yang sudah menikah maupun yang belum menikah seperti saya. Iya. Sangat inspiratif. Kakak moga-moga selalu sukses. Amin. Diberi kesehatan selalu, anak-anak juga selalu sehat, pinter semua ya, amin. Terus moga-moga kita nggak virtual lagi ya Kak ya live-nya, tapi langsung datang ke sini main ke Rumah Sakit Mitra Husada. Iya, insya Allah kalau waktu memungkinkan aku pengen juga sih ke Pringsewu lagi, kangen aku. Pengen ke rumah Gema Gepa, pengen mampir juga ke Rumah Sakit Mitra Husada. Dan untuk teman-teman semua yang khususnya tinggal di Pringsewu, terima kasih banget dukungannya. Terus jangan lupa untuk selalu pakai masker. Bukan cuma di Pringsewu aja, di mana-mana pun. Ya, ini teman-teman kan banyak, nggak cuma dari Pringsewu aja ya. Gitu. Kita jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kita namanya juga kan kita berikhtiar, ya kan? Berikhtiar untuk sehat, untuk baik-baik saja. Jadi jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan. Terus nanti mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Kak ya. Ya benar. Oke,
terima kasih ya. Oke. Bagi audiens atau penonton yang mau mengusulkan tema untuk live berikutnya bisa langsung DM ke rs.mitrausada Instagram kami. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Moga-moga semua ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Keep safety and healthy. Kesehatan Anda, kepedulian kami. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.